Tapi maaf, seharusnya kau tahu, berkeluh kesah dan berbuat bodoh seperti itu adalah bentuk keputusasaan yang tercela. Ketekunan dan kegigihanmu tak lebih dari tindakan gegabah yang tak perlu. Mengapa kau tidak duduk bersabar saja seperti aku, sampai jasadku ini luluh dalam kafan, hancur lebur, dan yang tertinggal hanya ruh. Karena bila demikian, zara alam panah yang melekat pada tubuhku akan berganti dengan ruh yang suci abadi, dan ruh itu akan kembali menjadi jernih di tempat sebening cahaya. Saat itu, barulah kau akan dapat memeluk kobaran api ini tanpa terbakar. Kau bisa bergerak di sisinya dengan leluasa tanpa terluka. Sembari melewati malam itu tanpa tidur, tetap menyendiri di kamar seperti malam-malam sebelumnya, Zen duduk di antara lilin-lilin yang menyala di beberapa sudut kamarnya. Diamatinya lilin yang terbakar itu. Tetesannya mengalir dari batang-batangnya laksana air mata yang tercurah, berjalan menuju ketiadaan. Ia menjadi makin bersedih dan berduka saat dilihatnya nyala sebatang lilin sedang bergerak-gerak menjelang padam, seperti dirinya. Zen menghampiri lilin itu dan mengajaknya bercakap-cakap. Wahai lilin yang berdiri tegak di hadapanku, kau terbakar seperti hatiku. Tapi kau harus senang dan bersyukur atas takdir yang sudah digariskan untukmu. Terlebih karena deritamu tidak sebanding deritaku. Perbedaannya teramat jauh, sejauh ufuk timur dan ufuk barat. Api yang membakar tubuhmu hanya melelehkan tubuh luarmu, sedang api yang membakar tubuhku berkobar-kobar menembus ke dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Apimu hanya menyentuh sumbu dan tak akan pernah melampauinya, sedang apiku menyala-nyala merambah ke dalam ruhku, menusuk seluruh tulang rusukku, dan meretas seluruh sendi tubuhku. Di atasmu hanya ada cahaya yang bersinar kemilau, sedangkan di dalam jiwaku adalah gelap belaka yang membuat segalanya menjadi kelam dan pekat. Di lidahmu hanya ada pesona bujuk rayu yang fasih dan ungkapan-ungkapan indah, sedangkan pada kedua sayapku dan di antara tulang-tulang rusukku adalah nestapa belaka yang membuatku bisu karena kehilangan kata-kata. Lalu apakah deritamu sebanding dengan kobaran api yang menghanguskan setiap helaan napas panjangku? Bila kau bisa tertidur sejak matahari terbit sampai ia terbenam, aku tetap terbakar kobaran api itu. Aku tetap merasakan panas berkobar-kobar. Tak ada sesuatu yang sanggup mendatangkan kesejukan siang maupun malam. Tak ada mulut yang bisa meniupkan kesejukan. Juga tak ada angin yang berhembus memadamkannya. Seekor kupu-kupu berkepak-kepak mengitari lilin. Zen memandangi kupu-kupu itu dengan kedua mata diliputi air mata. Dan kau kupu-kupu, katakan padaku, tidakkah kau merasa jenuh berputar-putar seperti itu? Tidakkah kau lelah dengan upayamu yang tekun dan gigih itu? Tapi maaf, seharusnya kau tahu, berkeluh kesah dan berbuat bodoh seperti itu adalah bentuk keputusasaan yang tercela. Ketekunan dan kegigihanmu tak lebih dari tindakan gegabah yang tak perlu. Mengapa kau tidak duduk bersabar saja seperti aku, sampai jasadku ini luluh dalam kafan, hancur lebur, dan yang tertinggal hanya ruh. Karena bila demikian, zara alam panah yang melekat pada tubuhku akan berganti dengan ruh yang suci abadi, dan ruh itu akan kembali menjadi jernih di tempat sebening cahaya. Saat itu, barulah kau akan dapat memeluk kobaran api ini tanpa terbakar.
kau bisa bergerak di sisinya dengan leluasa tanpa terluka. Begitulah hidup yang dialami Zen, menyendiri bersama bayangan-bayangan dan khayalan, bercengkrama bersama lamunan dan angan-angan. Semua itu menyelubungi hidupnya, menetap dalam benak dan relung hatinya. Hanya satu yang melekat dalam batinnya, Mamu. Ya, hanya Mamu. Mamulah bagian yang tersisihkan dari ruhnya yang lembut, serta tersisih dari gemerlap dunia beserta seluruh nikmatnya. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل،